Shalom sahabat Katolik yang terkasih dimanapun kamu berada. Saya Viana Yuditya Simarmata yang akan memandu podcast kali ini. Podcast ini diselenggarakan oleh penyelenggara Katolik Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Podcast ini akan membahas hal-hal menarik tentang kehidupan umat Katolik. Kemudian di sini tentu saja saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Penyuluh Agama Katolik yang sangat luar biasa, Ibu Reni. Shalom Ibu. Shalom. Ibu boleh perkenalan dirinya Bu? Ya, baik. Halo semuanya, nama saya Reni Rosalia, saya adalah Penyuluh Agama Katolik Kota Tangerang Selatan dan saya berasal dari Paroki Bintaro, Gereja Santo Matius Penginjil. Kali ini kita akan membahas tentang Bina Iman Umat Berkarunia Khusus atau yang biasa disebut dengan UBK. Ibu Reni, untuk Bina Iman Umat Berkarunia Khusus ini apakah ada hal-hal menarik Ibu pada saat pembelajaran tersebut? Tentu ada ya Mbak. Untuk umat berkarunia khusus sendiri, karena ini adalah anak-anak yang walaupun usianya bukan anak-anak ya, ada yang remaja, ada bahkan yang dewasa, mereka mempunyai kebutuhan khusus. Jadi kita yang pertama harus mengenal karakter mereka, lalu kita juga mengenal apa kebutuhan mereka, apa yang menjadi tantangan setiap anak itu berbeda. Kebutuhan khususnya ada anak yang autis, ada yang ADHD, lalu ada juga yang Down syndrome, ada yang tuli bahkan itu. Jadi kita harus melihat itu semua lalu membuat materi-materi Bina Iman itu dengan sebaik mungkin. Baik, sangat menarik ya, karena banyak jenis-jenis atau klasifikasinya. Kemudian tantangan sendiri Ibu dalam proses pembinaannya dan juga cara Ibu mengatasi tantangan itu bagaimana Bu? Oke, kalau untuk mengatasi tantangannya itu kita perlu belajar dulu ya, mengenal tentang psikologi anak berkebutuhan khusus. Itu kita perlu, waktu itu kami mengikuti pelatihannya dulu, jadi harus tahu tuh anak yang autis itu seperti apa, lalu anak-anak yang Down syndrome itu seperti apa. Jadi nanti pada saat penerapannya kita bisa tahu bagaimana harus mendampingi mereka. Dan memang karena ini anak berkebutuhan khusus, kita harus mendampingi mereka, harus ekstra sabar, ekstra penuh kasih gitu. Jadi memang kalau yang kami biasa adakan itu untuk satu anak itu biasanya dengan satu pendamping. Jadi memang kesannya kalau melihat kegiatan Bina Iman kami biasanya kakak-kakak pendampingnya itu juga banyak, bahkan lebih banyak daripada anaknya yang berkebutuhan khusus. Baik, jadi satu pendamping itu konsen ke satu anak, Ya, jadi lebih terarah dan mengetahui pribadi dari anaknya sendiri. Baik. Kemudian Ibu, pesan-pesan Ibu bagi umat Katolik atau bahkan bagi orang tua atau keluarga dari umat berkebutuhan khusus itu apa saja Ibu, boleh disampaikan? Untuk orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, mungkin saya ajak untuk Bapak Ibu mengajak putra-putrinya mulai dari sekarang ikut terlibat dalam kegiatan menggereja. Karena dari ikut Bina Iman ini kita belajar juga sosialisasi. Anak-anak pun walaupun mungkin secara tidak langsung mereka tidak mengerti, tapi sebenarnya mereka merasakan sukacita sendiri yang mungkin tidak secara langsung mereka dapatkan, kita lihat, tapi itu dirasakan oleh mereka. Dan yang kedua, mungkin pesan saya juga untuk gereja mulai memperhatikan kehidupan UBK ini, supaya UBK ini ada di setiap paroki gitu. Walaupun memang ada kesulitan mungkin mendapatkan sukarelawan yang untuk mendampingi, kita bisa gabung dengan paroki lain. Jadi bisa 2 atau 3 paroki jadi satu, lalu kita membuat kegiatan bersama untuk umat berkebutuhan khusus. Karena seperti umat-umat lainnya, mereka juga membutuhkan pembinaan iman, anak-anak berkebutuhan khusus pun perlu. Jadi kita perlu memperhatikan semua umat yang ada di Gereja Katolik. Baik, terima kasih banyak Bu Reni atas penjelasannya yang sangat inspiratif sekali ya, sahabat Katolik. Semoga setelah mendengarkan podcast ini, kita semua semakin paham bahwa banyak hal di sekitar kita yang bahkan kita anggap kecil atau sederhana, itu merupakan cerminan dari Allah. Akhir kata, saya Viana pamit undur diri. Kami ucapkan terima kasih. Salam religi.